Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau eh, kita praktek cara menentukan pricing, khususnya ini spesifik sekali, khususnya yang berpikir untuk naik harga. Jadi mungkin ini kurang relevan sama yang baru upload baru atau baru mau jualan, mungkin kurang relevan, atau yang nggak ada niatan naik harga, mungkin kurang relevan. Tapi nggak apa-apa, tonton aja siapa tahu ada insight. Jadi kita akan praktek bareng cara menentukan pricing, khususnya yang mau naik harga. Kalau mau naik harga artinya apa? Udah ada penjualan, sudah ada penjualan yang konsisten, biasanya kayak gitu, lalu berpikir untuk naik harga. Oke, pertama teman-teman tahu HPP dulu. Nah, ini saya ingatkan karena masih ada lah, maupun sekarang udah makin terkikis ya, masih ada seller yang nggak tahu HPP-nya. Saya kasih teori sedikit ya. Jadi HPP itu adalah biaya yang kita keluarkan berbanding lurus sama output Q, alias berbanding lurus sama produksi kita, atau perolehan kita. Nggak harus produksi ya. Jadi misalkan impor, misalkan resellernya, stokis, itu kalau ada biaya yang makin besar ketika stok kita besar, itu bisa kita golongkan sebagai HPP. Contoh, ongkir. Ongkir tuh baiknya HPP, ongkir perolehan ya, baiknya tuh HPP. Walaupun kadang kita beli bulk, ongkirnya lebih murah, tapi tetap ketika outputnya makin banyak, ketika perolehan kita makin banyak, ongkirnya akan lebih besar juga. Jadi baiknya itu baiknya dimasukkan ke komponen HPP. Terus bahan baku jelas kan makin banyak produksi makin banyak bahan baku. Biaya produksi atau kalau yang ngejahit, biaya ngejahit itu jelas juga karena makin banyak yang dijahit, makin besar biayanya juga. Terus listrik. Nah, listrik tergantung komponennya seperti apa. Kalau teman-teman memang punya mesin listrik dijadikan HPP boleh. Tapi kalau enggak ya enggak juga. Kalau misalkan listriknya cuma pakai komputer yang dimana produksi 1.000 sama produksi satu biayanya sama aja atau mirip-mirip, ya itu enggak. Terus lakban, lakban plastik sekarang saya menggolongkannya HPP. Dan memang bijaknya HPP ya karena sekali lagi makin banyak paket itu makin banyak biayanya itu. Itu disebutnya HPP. Oke. Itu HPP. HPP itu bisa harga pokok produksi atau harga pokok perolehan. Jangan sampai teman-teman nggak tahu ini. Oke, itu nomor satu. Kedua, ya, mau menentukan harga baru, kita harus tahu price fit. Fitnya tuh di mana? Karena ada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, dan seterusnya. Yang di mana nggak melulu orang tuh nyari yang termurah. Nggak melulu. Walaupun memang mass market atau orang pada umumnya nyari paling murah. Tapi nggak melulu. Tidak melulu. Dan price fit itu disebutnya price fit ya. Jadi di segmen ini fitnya tuh harga berapa. Di segmen ini fitnya tuh di harga berapa. Di segmen ini fitnya tuh di harga berapa. Jadi tapi nggak ngeyel. Contoh, misalkan saya mau jual kaos harganya 200 juta. Itu kan nggak price fit. Alias nggak mungkin ada orang beli 200 juta. Tapi kalau saya turunin jadi misalkan 200 ribu, masih ada yang mau beli. Nah, ada segmen yang mau beli. Ada. Price fitnya di range segitu berapa? Oh, mungkin 230 ribu. Oh, mungkin 210 ribu, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dia harga, ya itulah intinya price fit tadi ya. Intinya bahwa market tuh nerima harga suatu produk tuh eh, ada market secara umum dia kesetimbangan. Nah, kesetimbangan nerima kategori A atau niche A itu harganya berapa, itu ada di market. Itu memang terbentuk dengan sendirinya. Tadi contohnya, kaos jual 200 juta, nggak masuk akal. Tisu, tisu jual 2 juta misalkan satu pack, nggak masuk akal, karena nggak mungkin, karena itu ya memang seperti itu. Aduh, panjang lagi lah kalau saya jelasin. Nah, sekarang kita langsung praktek bareng caranya dengan cara tiring. Tiringnya gimana? Kita buka Shopee. Ini saya contohin kalau teman-teman jualnya flat shoes. Jadi teman-teman search aja keyword utama teman-teman, misal flat shoes. Terus teman-teman buka Google Sheet. Ini dari nol banget ya. Jadi silakan praktek masing-masing. Oke, pertama di kolom A ini kita tulis range-nya ya. Ini minimum, maksimum. Ini tuh apa? Itu harga. Jadi 0 sampai 50 ribu. Ini tiringnya saya contohin 50 ribu. Terus 50 ribu sampai 100 ribu. 100 ribu. Terus 100 ribu sampai 150 ribu. Terus 150 ribu sampai 200 ribu. Itu dia 1 juta ya, salah. Nah, ini contoh kayak gini dulu, tenang, pelan-pelan ya, nanti praktek sendiri. Lalu di sini tulis 10 terlaris. Kita totalin ya. Ini caranya gini, misalkan yang flat shoes. Flat shoes sudah search flat shoes, lalu urutkan berdasarkan terlaris. Ingat keywordnya keyword umum ya, keyword generiknya teman-teman, nggak usah
Flat shoes wanita lu nggak usah, tapi kita kan mau lihat market. Market nerima price fit-nya ada nggak sih di pricing segini tuh ada nggak sih? Atau seberapa ada marketnya di pricing segitu. Kalau kita cek terlaris segini, nah ini kalau secara singkat aja, lihat nih yang terlaris itu bukan yang termurah. Ada yang 230.000, itu laris juga nih, 1.000 terjual. Ada juga yang lebih 100.000 ke atas mana ya? Ini 200.000, 1.000 terjual. Tapi itu eh, ngecek itu nggak dibahas di sini ya. Tapi yang saya bahas adalah kita masuk ke batas harga. Jadi ini bukannya di Shopee yang desktop ya. Kalau di HP bisa sih, harusnya bisa ya. Tapi tadi tadi harus hitung di Google Sheets atau di Excel. Jadi batas harganya 0 sampai 50.000 kita cari pakai. Nah, nanti si Shopee akan ngefilter semua produk yang 0 sampai 10.000. 0 sampai 50.000. Nah, teman-teman cek 10 terlaris aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4 alias 2 baris ini. Wah, ternyata 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Artinya 10.000 kalau ditotalin. 10.000. 10.000 minimal ya, 10.000. Tuh, 2, 3. Artinya kalau jualan teman-teman 0 sampai 50.000 rupiah flat shoes itu marketnya minimal 10.000 pieces terjual per bulan. Minimal. Oke, minimal. Karena kan tadi di bawahnya ada dan itu angkanya 1.000 ya. 1 RB. Padahal mungkin dia 3.000 per bulan, 5.000 per bulan mungkin. Oke, ini 0 sampai 50.000 artinya marketnya gede banget. Yang kedua, kita cari yang 50.000 sampai 100.000. Itu batas harganya kita ganti aja 50.000 sampai 100.000. Kalau mau lebih akurat lagi, saran saya teman-teman centangnya Star sama Star Plus aja. Tapi kalau saya pengen nggak perlu akurat nggak apa-apa, tapi saya pengen lihat, saya melakukan ini pengen lihat apa ya market, big picture-nya dari si market tersebut, si kategori tersebut. Oke, kita lihat ini 50.000 sampai 100.000. Kita lihat dua baris teratas. Wow, masih 1.000 terjual semua ya. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Berarti 10.000 juga. Gede banget. Kita lihat yang 100.000 sampai 150.000. 100.000 sampai 150.000. Kita lihat baris kedua 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nah, di bawah udah enggak nih. Ini 5.000, tinggal ditambahin aja 5.000 tambah 970, nggak usah korek banget sih ya. 5.000 tambah 970 tambah tadi 700. Ini saya dibulatin aja biar cepat ya. 700, 700, 600, 600. 700, 700, 600, 600. Berarti di tiring pricing segini sekitar 8.000 pieces per bulan. Minimal, sekali lagi ya minimal karena kita cuma sampling aja, cuma sampling. Terus kita lihat lagi yang 150.000, salah 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 itu sarung. 150.000 sampai 200.000. 150.000, 200.000. Pakai. Kita lihat. Tuh masih ada. Di harga 150.000 ke atas pun masih ada yang 1.000 terjual, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.000 ditambah 800, 800, 800. 7.000 tambah 800, 800, 800. Tuh lihat. Ini nggak melulu ya termurah itu terlaris, lihat nih di pricing segini justru lebih banyak yang laku daripada di pricing segini. Nah ini kalau diterusin silahkan riset aja karena kalau saya contohin sampai ini bisa panjang banget kalau sampai detail. Tapi sampai sini udah cukup banget. Terakhir deh saya contohin 200.000 ke atas. Kita lihat 200.000 ke atas. Kita masukin 200, 223, ininya hapus. Sip, keluar 200.000 ke atas. Masih ada tuh 1.000 terjual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ininya 980, 800, 800, 800, 800. 800, 600, 600, 600. 6.000, 6.000 tambah 900 tambah 800, 600, 600. 8.900. Ini yang 200.000 plus plus. Oh, lihat nih, ini kentara banget. Lihat, jadi teman-teman nggak harus termurah menjadi yang terlaris. Ini contohnya di antara, oke ini mungkin bisa puluhan ribu per bulan ya. Kita kadang nggak tahu harga ya, tapi kita nggak butuh yang akurat banget. Nah, balik lagi ke judul video ini, kalau mau naikin harga gimana? Nah, lihat aja ke sini. Jadi lebih realistis kalau misalkan ya dari data ini nanti teman-teman
harus pakai data dari teman-teman sendiri kalau misalkan, oh saya produk saya di 99.000 misalnya. Saya kan masuk ke tiring ini. Akan lebih logis buat saya naik ke 151.000 daripada naik ke 110.000. Jadi oke kan pada umumnya kita merasa oh naik tuh ngikutin ya ngikutin apa ya kebutuhannya berapa, ngikutin oh ini Advi naik 10% kita naik 10% simpelnya gitu. Cuman kita bisa juga lihat di market. Jadi daripada dari 99.000 misalkan mau naik ke 125.000, saya lebih baik ya dari 99.000 naik ke 165.000. Karena marketnya lebih besar. Yang 165.000 marketnya lebih besar daripada yang 100 sampai 150.000. Ini sampling lagi ini sederhana sekali. Jadi jangan ragu teman-teman, karena marketnya ada. Mau bukti apa lagi? Udah jelas itu marketnya ada. Jadi naikin harga takut nih, takut turun banget. Yes, memang naikin harga membuat apa ya momok yang menakutkan. Tapi kalau kita lihat tarik mundur dari market, itu ada marketnya. Jadi itu penting sekali teman-teman ngecek data ini untuk naik harga yang logis. Jadi naik harga nggak harus naik 5.000 aja deh, naik 10.000 aja deh. Ya itu oke, itu oke. Tapi kalau dipadukan lagi lihat di market, oh oke, ternyata pasar orang yang pasar flat shoes 150.000 sampai 200.000 itu lebih gede daripada yang 100 ke 150.000. Ngapain main di 100.000? Mending main di 150.000 ke atas. Tapi hati-hati, produknya juga harus sepadan. Jangan sampai produk murah banget dijual 150.000, wah bikin kecewa, bintang 1, berbahaya. Oke, itu cara apa ya, cara praktek gimana kalau kita mau naikin harga. Atau kalau teman-teman mau simpel bisa pakai tools saya namanya GR R&D, ini udah dihitungin dan nggak harus tiring kayak tadi. Jadi kalau kita cari, misalkan refresh ya. Kalau pakai tool saya simpel banget, nggak perlu tadi cek satu-satu, repot. Mending beli tool saya, harganya 500.000 seumur hidup. Nah, kalau kita lihat yang terlaris ya, ini yang diterlaris di halaman pertama aja tanpa pricing harga, tanpa tiring harga nih. Oh ini 200.000. Kalau gitu saya ulangi deh pencariannya ya. Shopee, Let's choose. Saya terlaris. Nah, terus saya harus scroll dulu ke bawah sampai keluar biru-biru. Nah, biru-biru itu dari tools yang saya bikin, teman-teman. Nah, di sini ada pricing analysis. Pricing analysis kalau kita klik, nah, jadi ternyata nih, ini udah jelas ya. Lihat nih, di pricing 150.000 sampai 200.000 itu memang ada spike. Ada spike nih 180.000 sampai 200.000. Walaupun memang yang terlaris memang termurah. Ini yang terlaris dari total sold deh ya, total sold nih ya, total terjual. Jadi yang sumbu Y ini adalah total terjual, di pricing 28.000 sampai 51.000 tuh 450.000 terjual. Gede dong, marketnya gede. Kesini turun, turun, naik lagi. Jadi kalau mau naik harga misalkan dari 49.000, ini terlalu perang harga, aku mau naikin harga. Daripada naiknya ke 75.000, mending naiknya ke sekitar 96.000 sampai 118.000 atau 99.000. Karena marketnya ada nih. Karena dia naik ke atas. Terus kalau dari yang pricing 99.000 daripada naik ke 125.000, kalau harganya lebih rendah, lebih baik naik langsung ke 190.000. Ini 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 fakta loh, fakta. Karena memang saya pribadi juga udah misalkan ya beli elektronik, saya sekarang takut beli murah di Shopee karena gambarnya doang yang bagus. Beli elektronik misalkan perlengkapan studio gitu ya, perlengkapan studio konten saya, kadang oke beli murah nih, gambarnya bagus, hasilnya pas datang aduh jelek. Jadi saya sekarang nggak mau cari yang termurah untuk kasus-kasus tertentu. Tapi kalau untuk barang-barang yang receh-receh kayak pulpen, biasanya saya tetap nyari yang termurah. Ya gitulah teman-teman, video ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau tools ini praktis banget daripada tadi praktek pakai Google Sheet, masuk aja ke ganirozaki.com. Ini website saya, cek di sini nih tools pamungkas seller, lalu pilih yang GR R&D Chrome Extension. Itu harganya 500.000 seumur hidup dan ada fitur-fitur lain yang menurut saya lebih baik teman-teman banyakin mikirin itu pakai tools ini daripada mikirin iklan. Dan harganya seumur hidup, nggak ada bulanan, nggak ada daftar-daftar apa-apa, hanya langsung dapat seumur hidup 500.000, malah atau murah relatif. Silahkan pikir aja mau boncos di iklan atau investasi di awal 500.000. Sekian, jangan lupa subscribe, langsung cek di ganirozaki.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.